Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada hari ini kita sehat walafiat. Saya hormati Mas Ali Akbar, Pak Riki, kemudian kebetulan mohon maaf Pak Samsul Widodo, beliau sedang ada acara, tidak bisa bergabung. Beliau sedang acara di Makassar sebagai pembicara pada saat yang sama. Kemudian Mas Sandi dari PT Posfin. Belum hadir. Oke, kita sapa dulu Mas Ali Akbar. Bisa di-tag dulu Pak Riki. Videonya Pak Ali. Oke, siap. Pak Ali, apa kabar Pak Ali? Halo Pak Riki, sehat selalu. Mas Ali, ya apa kabar? Wah, kelihatan nih ruangan. Ini lagi di luar kota nih kayaknya nih Pak Ali Akbar. Iya, luar biasa sibuknya nih. Saya sama Mas Sigit, beliau pun sibuk banget, lagi banyak meeting-meeting, membuat metaverse, katanya membuat macam-macam banyak project kayak ini. Karena kalau PT Pos bisa membuat metaverse juga nih di kantor pos atau di kantor pusat misalnya ya, atau di PT Manajer nih, PT Pak Riki. Oke, rekan-rekan, Mas Ali Akbar adalah komisaris dari Bentara. Beliau adalah penulis 12 buku, 3 dunia digital marketing, digital ekosistem, dan digital ekonomi. Tentunya suatu kebanggaan bagi kami, Mas Riki, Mas Ali Akbar hadir di tengah kita. Mas Ali Akbar, ini teman-teman peserta adalah para UMKM, para BUMDes, para koperasi, ada juga dari Kementerian Desa, kemudian dari Kementerian Sosial, dan dari Dinas Koperasi maupun Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi juga hadir, dan dosen-dosen juga hadir di sini. Tentunya beragam. Intinya adalah bagaimana kita menghadirkan beberapa ilmu pengetahuan tentang dunia digital untuk menambah literasi bisnis, menambah literasi digital, dan juga kita juga menawarkan terkait dengan kerjasama layanan kemitraan dari keagenan PT Pos Indonesia. Nah, untuk supaya keberkahan, kita mulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita mulai. Berhubung Pak Samsul Widodo, staf ahli menteri di Kementerian Desa berhalangan karena pada saat yang bersamaan beliau sedang memberi materi offline di Makassar. Mungkin saat ini sambutan dari Mas Sandi, Direktur Marketing PT Posfin. Mas Sandi, dengar Mas Sandi? Oke, kita lanjut aja. Materi ini dari Mas Ali Akbar tentang... Ada Butika tuh Pak John. Kenapa? Ada Butika regional. Oke, boleh deh. Kita... Assalamualaikum Butika, apa kabar nih? Gimana Butika, Makassar? Apa kareba? Saya di posisi di Sorong, Mak. Oh, aduh. Jauh sekali jalan-jalannya nih Ibu kita ini. Oke, Indonesia. Mantap, Indonesia Timur. Ini potensi yang luar biasa ini, Pak. Betul. Oke, kayaknya kita wakilkan aja dari kayak ada Butika mewakili dari teman-teman di Pos. Butika bisa memberi sambutan 1-3 menit. Saya lagi sambil monitoring distribusi. Oke. Baik, kalau memang ini diminta dengan saya ini ya. Apa Bu kesan-kesan Ibu dengan acara ini Bu? Itu aja Bu. Baik, ini baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Dan kalau di sana pagi, di sini sudah siang, Pak. Selamat siang untuk semuanya, Bapak dan Ibu yang saya hormatin ini.
Pagi. Luar biasa acara ini ya, luar biasa hampir setiap minggu ya Pak Cep ya. Betul, Bu. Betul. Setiap kali saya mendapat informasi ada acara ini langsung saya share ke kawan-kawan yang ada di Pos Indonesia Pak. Bu. Ya. Dan pasti ada yang mengikuti, dan ini menjadi bekal karena dari masing-masing wilayah kerja kami itu ada UMKM dan itu menjadi kewajiban kami juga untuk mengajak atau memfollow up kesulitan-kesulitan para UMKM tersebut. Jadi ketika ada kesulitan, Pos telah memikirkan itu, jadi bisa untuk mengedukasi dan tidak hanya bicara untuk Indonesia saja, tapi untuk luar negeri juga bisa, Pos. Dan ini juga ada kabar baik, Pak Cep ya, untuk tujuan-tujuan ekspor. Aplikasi-aplikasi sudah dibangun dengan baik ini, sudah bisa beroperasional. Nah ini peluang Indonesia untuk lebih banyak bisa mengekspor ya, karena potensinya sangat luar biasa. Apalagi untuk wilayah kami Pak, luar biasa Pak Ali, Bapak Ibu ini ingin benar-benar ingin menggali. Jadi berlatar belakang dengan potensi yang ada di Indonesia, kami juga ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat ya, memberikan lapangan pekerjaan, memudahkan perekonomiannya, memulihkan perekonomiannya. Kemudian untuk negara pun juga ada pendapatannya, untuk negara pendapatan. Tentunya PT Pos di sini berperan sebagai pelayanan publik, sangat bisa memfollow up kebutuhan-kebutuhan. Nah, dari agenda acara ini yang hampir setiap minggu dilakukan, ini juga menginspirasi kami, juga membuat kami memberikan knowledge ya, keterbukaan, meskipun saya mungkin nggak aktif tapi saya mendengarkan ya, karena terkadang berbarengan gitu, Vikonnya terkadang berbarengan. Ini sangat luar biasa dan ini kami lakukan implementasi di wilayah kerja kami Pos Indonesia, dan tidak hanya di wilayah regional 6 tapi di seluruh wilayah pos yang ada di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Cep. Terima kasih banyak Bu. Makasih banyak Bu Tika. Terima kasih Bu Tika, luar biasa, sukses selalu. Nah, buat rekan-rekan sekalian, sekedar tambahan informasi bahwa Bu Tika ini adalah Kepala Kantor Pos Regional 6 yang membawahi Makassar dan Indonesia Timur ya Bu Tika ya, koreksi kalau salah. Gitu. Jadi teman-teman dari PT Pos seluruh Indonesia ini siap support semua teman-teman BUMDes, UMKM gitu ya. Bukan hanya merajai pasar nasional Pak John ya, Bu Tika ya. Tapi di sini ada Pak Ali Akbar yang akan sharing ilmunya supaya BUMDes ini bisa go internasional, Bapak Ibu. Harus Pak, harus. Harus ya. Harus. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Tika, Kepala FVP 6 Kalimantan, Makassar, dan Papua, serta Maluku, luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Selalu Bu, sukses selalu di regional 6 Makassar. Oke. Kemudian saya ingin sapa juga ke Mas Sandi, Direktur Marketing, Direktur Operasi PT Posfin, sudah hadir, Mas Sandi. Oke. Belum hadir, mungkin lagi ada acara. Saya belum dapat informasi tidak hadir beliau. Dan untuk selanjutnya kita sapa nih Mas Ali Akbar, luar biasa dengan baju merahnya ini, luar biasa, dan dengan informasi beliau digital marketing, digital ekosistem, dan digital ekonomi. Saya belajar digital marketing, tapi ekosistem pun masih belum ingin belajar juga sama Mas Ali Akbar nih, luar biasa. Beliau pengarang buku Kitab Digital. Nah, rekan-rekan bisa akses website beliau untuk bagaimana mempelajari tentang digital, dunia digital. Beliau sudah paham, sudah menggeluti sekitar hampir 20 tahun ya, misalnya Akbar ya. 20 tahun. 20 tahun, luar biasa nih, 20 tahun. Guru-guru digital marketing yang saat ini ada itu murid beliau itu, luar biasa. Pak Riki bisa share nanti materi dari Mas Ali Akbar, bisa di-share, minta bantuan, karena bisa share materi. Rekan semuanya, para peserta webinar BUMDes Talk ke-22 ini, materi kali ini adalah tantangan dan peluang menghadapi
tiga dunia digital, digital marketing, digital ekosistem, dan digital ekonomi. Apa itu? Apa itu tiga dunia digital? Nah, kita akan dengarkan paparan dari Mas Ali Akbar, Komisaris Bentara. Waktu dan tempat kita berikan ke beliau. Silakan Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi tim PT Pos, luar biasa, komitmen konsistennya itu nggak ada matinya. Keren lah, masih terus nih. Pak Riki sama Pak Jeb ini luar biasa. Siap. Oke, biar cepat, karena materinya panjang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus kita langsung aja ya, boleh ya. Slide-nya udah kelihatan, teman-teman? Terlihat sudah saya sharing di screen. Sudah, Bapak. Ya, aman ya. Oke. Aman. Slide pertama ini ngobrol tentang tantangan dan peluang. Terus teman-teman melihat ada 3 warna di sana, Dima, Deko, dan Demi. Jadi dunia digital ini kebagi 3. Ya, digital marketing, warnanya merah, di sana lihat. Digital ekosistem, warnanya kuning, dan digital ekonomi warnanya hijau. Nah, itu kayak dan matahari pagi gitu ya, seger, ngelihat hijau-hijau tuh semangat gitu. Jadi Dima, Deko, Demi itu tentang 3 dunia digital yang sebenarnya hari ini tuh ada di sekitar kita dan kita jalanin. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang nggak sadar atau nggak tahu, bahkan mungkin nggak kepengen masuk ke sana. Padahal sayang banget ya, kalau teman-teman nggak tahu caranya ngambil uang di atas meja, itu sayang, padahal udah di atas meja gitu ya. Oke, kita masuk ke Dima, Deko, Demi. Ini slide yang kedua. Saya kenalan dulu, nama saya Ali Akbar. Kalau lihat di foto saya itu foto metaverse-nya, versi metaverse. Terus di belakangnya foto saya ada konsorsium, korporasi, komunitas. Gantengan mana nih Pak John foto metaverse-nya sama orangnya? Ganteng. Nggak ada matinya ya, Pak. Mantap. Terus teman-teman, jadi sama-sama ganteng. Yang bisa kita sewain, kita bisa punya rumah sendiri yang bisa kita sewain, bahkan kita bisa punya billboard sendiri yang bisa kita sewain. Nah, nanti gimana cara bahasnya kita bahas pelan-pelan. Sebelum banyak orang yang belum kenal saya misalnya, jadi coba yang nonton nggak dengar saya sekarang di chat yang belum kenal Ali Akbar siapa? Coba belum kenal gitu, tulis belum kenal. Ya kalau yang udah kenal, alhamdulillah udah kenal gitu ya. Chatnya ditulis sudah kenal atau belum kenal ya. Kalau belum kenal, maka izinkan saya berkenalan melalui 3 kata kunci ya. Jadi karena saya orang SEO tahun 2007, saya belajar tentang search engine optimization, bagaimana mengoptimalkan mesin pencari untuk memenuhi kebutuhan kita atau untuk menginginkan membuat kebutuhan kita tercapai atau harapan kita terpenuhi. Ya teman-teman silakan googling ya, internet Ali Akbar enter, Ali Akbar digital enter, Ali Akbar blockchain enter. Itu 3 kata kunci itu udah saya optimasi supaya memperlihatkan profil-profil atau posting-postingan saya. Ya, jadi teman-teman bisa ngelihat di sana saya menggunakan strategi mesin pencari, optimasi mesin pencari supaya personal branding saya bisa terlihat di sana. Ya, dengan mudahnya teman-teman bisa googling, melihat saya pernah posting di sana macam-macam ya. Ini ada yang belum kenal ya. Berarti selama ini saya belum dikenal nih emang. Ya, sudah kenal lama. Oh, ada sudah kenal lama nih. Terima kasih yang belum kenal, silakan googling. Mudah-mudahan dapat kebaikan, manfaat. Jadi saya nggak punya panjang-panjang waktu untuk kenalan. Yang penting saya penulis buku. Ya, saya 25 tahun sebenarnya sudah fokus di dunia internet, digital, blockchain, dan kuantum. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, salam kenal buat yang belum kenal. Semoga hari ini silaturahmi kita terbangun untuk jangka panjang. Oke, silakan cari Ali Akbar internet, Ali Akbar digital, dan Ali Akbar blockchain. Ini adalah 3 kata kunci yang saya siapin teman-teman mengenal saya di dunia digital. Jadi jejak digital saya ada di 3 kata kunci itu. Selanjutnya, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini teman-teman harus kenalan dulu sama 5 era teknologi. Ya. Ini dibaca dari kanan ke kiri ya. Jadi era komputer, 5 era teknologi komputer. Yang pertama internet, yang kedua
digital yang ketiga, blockchain yang keempat, dan sekarang kuantum. Jadi 5 era ini sebenarnya ada di sekitar kita. Ya mungkin teman-teman nggak sadar atau teman-teman juga nggak tahu manfaatnya apa buat orang-orang ini, tapi 5 era ini membantu kita, bahkan sebenarnya kita sudah melihat kedahsyatannya membantu kita dari sudut pandang manapun. Ya komputer ya kayak apalah, kita mungkin tahu teman-teman yang udah umurnya kayak saya misalnya ya, tahu komputer yang ada di meja tuh, gede gitu. Dulu malah saya waktu SMA belajar komputernya yang DOS gitu ya, gamenya masih game perang-perang gitu, sama yang kayak macam-macam, gamenya masih sederhana banget. Ya terus era komputer saya dulu malah kuliah udah mulai nyari uangnya dari ngerakit komputer. Jadi jasa ngerakit komputer itu saya udah bisa, dan punya jasa itu dan dapat uang dari jasa ngerakit komputer. Ya di era itu komputer luar biasa. Sekarang komputer juga masih ada, tapi sudah mulai pindah dari meja ke tangan gitu ya. Jadi ada smartphone, makanya handphone yang udah bisa internetan. Kadang-kadang namanya smartphone harusnya yang pegang lebih smart, tapi terbalik ya. Katanya handphone yang smart orangnya belum gitu. Belum, bukannya enggak. Oke. Selanjutnya, era komputer masuk era internet ya. Zaman itu komputer belum ada internetnya. Saya tahun 97 tuh saya lulus, 95, 94 saya SMP pertama kali kenal komputer. SMP kelas 2 di sekolah saya ada komputer. Jadi ada lab komputer gitu, kecil. Ya, saya dulu yang sering piket. Saya kalau piket saya bisa main komputer. Jadi saya setiap hari berusaha piket untuk main komputer 93 94-an. Pertama kali kenal. Nah, internet mulai masuk waktu saya SMA ya, kelas 2 kelas 3 itu ada internet. Mulailah saya jatuh cinta sama internet. Kenapa? Kita sering ngobrol, bisa chatting sama orang bule gitu zaman itu ya. ASL PLZ tuh, pernah denger nggak? Ada MIRC tuh. Age, sex, location, nanya umur, nanya laki-laki perempuan, jenis kelamin, dan nanya usia, age, sex, lokasi. Itu bertumbuh terus ya. Internet yang dulunya hanya ngirim dokumen, sekarang malah luar biasa ya. Bukan hanya ngirim-ngirim dokumen aja. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya ada era digital. Era digital ada era di mana mobile apps menjadi sarapan kita sehari-hari. Ya kayak Gojek sekarang yang teman-teman pegang, atau OVO atau GoPay atau Link Aja atau apapun namanya, e-money itu membantu kita sekali dengan aplikasinya. Itu era digital. Ya, saya bagi-bagi eranya begitu ya. Lalu ada era blockchain hari ini, yang pernah dengar Bitcoin, yang pernah dengar kripto, itu eranya hari ini terpenuhi. Ya, banyak, bahkan sekarang jutaan orang, hampir 9-11 juta orang yang udah masuk punya rekening kripto. Ya. Terakhir ada era kuantum, bukan terakhir ya, maksudnya selanjutnya ada era kuantum. Era kuantum ini era di mana sebenarnya tuh kalau Anda belajar blockchain hari ini, kita ketinggalan 12 tahun. Ya, kalau kita belajar kuantum hari ini, kita ketinggalan 7 tahun. Ya, alhamdulillah 5 tahun yang lalu saya udah belajar tentang era kuantum. Jadi hari ini harusnya Indonesia pun menuju negara yang masuk ke supremasi kuantum. Sayangnya kita ketinggalan. Tapi it's okay. Ya, ini 5 era teknologi yang teman-teman harus tahu supaya ntar tahu bagaimana mensikapinya. Kita bahas lagi selanjutnya di slide selanjutnya. Ini era komputer, tadi saya bilang. Era komputer yang tadinya ada di meja berubah menjadi di tangan, ya, handphone kita. Ya, kemudian sebentar lagi eranya akan dari meja ke tangan, tangan ke mata. Ya, jadi ada kacamata yang nantinya sudah bisa menggantikan fungsi komputer. Ya, kalau melihat di layar kita ini ada orang yang pakai beberapa kali pakai kerja dengan VR ini, pakai VR di matanya gitu ya, seperti kacamata. Sekarang masih pakai VR alatnya gede gitu. Jadi di VR itu alatnya gede, sebenarnya ada handphone-nya atau ada komputernya kecil di situ. Tapi lama-lama dia alatnya akan kayak kacamata gini ya. Saya udah pakai kacamata Google tahun 2015, itu alatnya di ujung sini itu ada layarnya. Ya, jadi kita bisa ngelihat apa yang ada di handphone. Nah, era ini namanya from desktop to metaverse. Ya, metaverse itu semesta yang seru gitu ya. Jadi makanya Facebook berubah nama menjadi Meta, atau sebenarnya Facebooknya tetap ada,
tapi dia membuat satu bisnis baru namanya Meta di atasnya Facebook yang menjadi induk dari semua bisnis, ya WhatsApp di bawahnya dia, Facebook di bawahnya dia, namanya Meta. Karena apa? Facebook memang dari beberapa tahun belakangan punya impian orang itu pindah dari tangan ke mata, handphonenya atau gadgetnya atau komputernya. Makanya era ini sebentar lagi ada di tangan di depan kita. Banyak orang-orang sekarang gadgetnya masih 7 juta, 5 juta gitu ya. Nanti kacamatanya juga masih 12 juta. Nah, saya pikir kalau nanti udah sejutaan atau 2 jutaan, semua orang akan beli. Handphone akan hilang, ya. Dalam tanda kutip, handphone yang di tangan kita tuh bentuknya bar gitu ya, akan hilang. Semuanya ada di mata. Bahkan sekarang udah ada penelitian yang bikin soft lens gitu ya, dimasukin ke mata dan soft lens-nya udah ada wifi-nya. Jadi era masa depan itu dari desktop ke metaverse. Itu era komputer. Selanjutnya, era internet, ini tadi saya bilang ada Internet of Things menjadi Internet of Everything. Jadi kalau Internet of Things itu cuma mungkin rumah kita belum jadi rumah pintar ya. Kalau misalnya kita ngomong sama satu alat namanya alat ya, alat itu akan kita panggil hi, misalnya Alexa atau hi Google, dia connect ke listrik ya, connect ke listrik. Hai Google, tolong matiin lampu, ceklek mati. Hai Google, tolong matiin AC atau turunin AC, atau kita suruh matiin laptop, matiin listrik, matiin, itu bisa, matiin AC, semuanya bisa. Itu kan namanya rumah pintar, karena apa? Terhubung ke satu alat namanya voice recognition, dia yang akan membantu kita mengerjakan hal-hal yang kita suruh. Internet of Things. Tapi sekarang itu jadi Internet of Everything. Ya, manusia sudah mulai bisa zaman dulu orang tua saya atau kakek saya gitu ya, nggak pernah kebayang ngelihat telepon ya, telepon yang di tangan kita tuh yang wireless, nggak ada kabelnya gitu ya, karena di zaman itu kakek saya tuh taunya telepon tuh ada kabelnya ya, terus kita halo nelfon gitu, terus layarnya atau nggak ada layar, puteran tuh, angka-angkanya diputer gitu ya. Anak sekarang nggak tahu tuh ya, nggak pernah ngelihat. Anak saya malah nanya, emang telepon tuh pernah ada kabelnya ya gitu, karena mereka nggak pernah ketemu telepon yang ada kabelnya ya. Data manusia, proses, semuanya berkumpul jadi satu, disebut sebagai Internet of Everything. Jadi from IoT to IoE. Ini eranya internet. Selanjutnya ada lagi era digital, ini yang seru, orang lebih tahu era digital itu dengan konsep digital, uang digital, digital money to digital asset, ke NFT. Jadi dari money to NFT. Ya. Apa itu NFT? Mungkin pernah dengar Gozali Everyday. Gozali Everyday itu anak muda selama 4 tahun, setiap hari posting foto mukanya, gitu ya, itu konsisten, komitmen nih, kayak Pak Ricky sama Pak Jeb nih, komitmen konsisten, berbagi kebaikan. Nah, fotonya dia itu kemudian dijual dalam NFT. Kok bisa heboh gitu? Iya heboh. Ya, hampir 900-an foto Gozali dijual $3, lalu di pasar pertama, namanya pasar pertama ya, 900 ini habis. Jadi ada 900 orang atau 900 item yang dijual, dibeli orang dengan cuma $3. Di pasar kedua, $3 ini berubah dijualnya menjadi $30, ada yang $300, ada yang $100, itu terserah. Karena udah dibeli, terserah yang beli mau jual berapa lagi. Itu namanya pasar kedua, from money to NFT. Ya, uang aja sekarang berubah kan? Dulu uang barter ya. Kemudian uang tuh diubah menjadi alat tukar, ya, barter, tukar-tukar, nanti tukar di kertas. Sekarang kita udah nikmatin uang plastik ya, debit, kredit. Sekarang ada uang elektronik tuh, e-money, ya tadi ya Link aja, OVO dan seterusnya, itu e-money. Dan yang paling update sekarang namanya uang digital, kripto. Nah, itu juga uang. Jadi uang aja berubah, so bisnis pasti juga berubah. Kalau teman-teman yang nggak berubah, pengusahanya nggak berubah, pedagang, pebisnis, pengusahanya tidak berubah, tidak tahu perubahan ini, Anda akan ada di pasar yang sepi. Itu intinya. Ya, pasarnya udah pindah, Anda masih jualan di pasar yang sepi. Bahaya. Oke. Era digital, selanjutnya ada era blockchain. Nah, ini dia tadi teman-teman yang saya ceritain. Dari web 1.0 ke web 3.0. Ya, zaman dulu orang main internet cuma only, baca doang.
Ya, itu namanya era web 1.0. Lalu web 2.0 ada Twitter yang bisa sapa-sapaan, ada Facebook yang bisa ngobrol-ngobrol, ada YouTube yang bisa denger lihat videonya. Itu era 2.0. Kemudian ada era 3.0 ya. Ini udah mulai pakai dompet. Jadi loginnya itu dari cara loginnya udah kelihatan. Kalau web 1.0 tuh loginnya biasa. Ya, web 2.0 tuh loginnya pakai username, password tuh 1.0. Kalau 2.0 ada udah biasa mungkin ngelihat ada satu website, ada ditanya mau login pakai Google, mau login pakai Facebook, atau mau login pakai WhatsApp, ya itu namanya era 2.0. Di era 3.0 ada ditanya loginnya mau pakai dompet yang mana. Jadi ada dompet kripto, dompet digital yang dipersiapkan untuk menyimpan akses login Anda kemana aja. Namanya era 3.0, web 3.0. Yang terakhir ada era kuantum, ini dia, from bit to qubit. Saya orang komputer, lulusan sarjana komputer, saya ngerti apa itu bit, dan hebohnya luar biasanya bit ini mempengaruhi dunia. Ya, semua nih laptop kita, handphone kita, semua elektronik itu qubit, bit basisnya, binary digit. Jadi era 0 dan 1. Jadi kalau lihat di layar, bit itu komputasinya klasik, 1 dan 0, 0 dan 1. Kalau qubit itu bukan lagi 0 dan 1, tapi udah holistik. Ya, kalau saya perumpamain, Anda kalau pernah ngegedein suara ya pakai putaran tuh ya, ada ya, itu kan enggak 01 ya, ada 0, 0,1, 0,2, 0,3. Nah, itu namanya qubit. Bahkan qubit sudah berputar lebih hebat lagi. Makanya komputer tuh lebih super cepat. Komputer yang pakai qubit itu bisa memproses data 10.000 tahun hanya 3 menit. Ya, itu betapa cepatnya tuh komputer kuantum namanya. Makanya quantum computing adalah era di mana kuantum menjadi idola. Ya, ini era kuantum. Jadi yang saya bahas tuh cuma yang digital, yang nomor 3 ya. Ini aja nih. Yang nomor 4 enggak ikutan kita bahas, dan nomor 5 ya kita. So ini di Madecodemi, teman-teman. Kalau ngelihat warna merah, Anda lihat tulisannya merah itu apa aja? Tuh ada jejaring sosial, perangkat bergerak, ada mesin pencari, terus ada cerita visual, kolaborasi komunitas, pemetaan lokal, dan karya digital. Itu namanya digital marketing, disebut namanya ilmu optimasi. Jadi perhatiin ya, perhatiin bagian yang merah tuh di sisi paling kiri. Ilmu optimasi, DIMA, digital marketing. Di tengah yang bagian kuning itu namanya DECO, disebutnya ilmu digitasi. Ya, kalau ilmu optimasi itu mengoptimalkan informasi. Optimasi. Kalau digitasi itu mendigitalkan potensi. Jadi ada potensi apa, kita harus pikirin digitalnya kayak apa nih ya. Ya, bahkan di buku saya Kitab Digital tuh, kalau pedagang itu, kalau Anda cuma jadi pedagang, Anda nggak pernah nanya berapa nomor telepon pembeli. Ya, contohnya adalah tukang gorengan gitu ya. Saya selalu pakai perumpamaan yang gampang, tukang gorengan tuh nggak pernah kan nanya telepon yang beli ya, nggak pernah, karena dia memilih menjadi pedagang. Ya, kalau dia naik kelas jadi pebisnis, dia akan tanya, Pak, maaf, Pak Ali, hari ini Bapak udah beli bakwan 4, pisang goreng 5, mendoan 3 misalnya. Itu dicatat, Pak Ali boleh catat nomor telepon Bapak nggak? Ya, bahkan dari nyatat nomor telepon saya, bahkan menganalisa kesukaan saya. Oh, Pak Ali ini sukanya bakwan lebih banyak daripada pisang misalnya. Itu disimpan, dihitung, dianalisa namanya. Nah, itu mendigitalkan potensi. Ya, ilmu deko, ilmu digitasi disebutnya. Lalu ada ilmunya apa, perusahaan rintisan, startup ya, disebut startup. Lalu ada talenta digital, ada skor kredit. Ini belajarnya 7 nih. Ya, 7 ilmu DIMA, 7 ilmu deko. Ada aset digital, valuasi bisnis, penyertaan modal, dan daya komunitas. DIMA, deko. Ya, 7 DIMA, 7 deko. Yang terakhir namanya DEMI, digital ekonomi. Ada 7 juga. Jadi 7, 7, 7, 21. Ya, 7 itu biar gampang ingat aja putaran Ka'bah ya, putaran tawaf. Jadi kalau siapa nih yang belum pada umroh, coba umroh haji, coba ntar tulis lagi di kertas, di chatnya, belum umroh gitu. Jadi ntar saya bisa doain satu persatu. Siapa yang belum umroh, saya doain Anda dan keluarga bisa berangkat umroh. Bahkan bukan cuma umroh, tapi datang ke 3 masjid suci. Amin. Amin. Ya, tulis tuh di chat. Biar kita, saya tahu ada berapa yang nonton dan ada berapa yang aktif. Oke,
Selanjutnya di digital ekonomi itu ada kekayaan intelektual, namanya disebutnya ilmu kompetisi, mengkolaborasikan kompetisi. Jadi kalau teman-teman ngelihat Shopee misalnya gitu ya, ngelihat Bukalapak, itu dia mengkolaborasikan kompetisi. Jadi yang jual baju banyak banget kan, bahkan jangan baju deh, yang jual earphone mereknya cuma satu misalnya. iPhone deh, iPhone jual iPhone, iPhone-nya iPhone 13, mereknya sama, penjualnya bisa banyak, tapi dalam satu platform, itu namanya kompetisi, mengkolaborasikan kompetisi. Nah, pelajaran 7 juga kekayaan intelektual, token blockchain, uang digital. Nah, ini yang akan nanti kita bahas dikit-dikit. Lalu ada kearifan lokal, energi terbarukan, data analisa, dan profesi digital. 777. 21 ilmu DIMA, DECO, dan DEMI. DIMA digital marketing, DECO digital ecosystem, dan DEMI digital ekonomi. Selanjutnya, apa sih yang ada di DIMA? Ini biasanya nih ya, teman-teman kalau ngelihat digital marketing, lihat slide yang sisi kanannya. Ya, saya sebut namanya Love Shakira. Apa itu Shakira? Shakira itu ini, bagaimana orang dengan hanya like saja, komen saja, like, komen, tap love gitu ya. Bahkan saya bikin singkatannya tuh like, optimize, view, heart yang kasih lope gitu kan. Lalu ada share, approve, klik, slide itu yang teman-teman suka scroll gitu ya, atau slide yang ke kanan, komen, subscribe, dan bikin artikel, itu semuanya bisa menjadi sumber penghasilan ya. Semua influencer, ada EBI namanya, endorser, buzzer, influencer, itu biasanya ngebahas berapa dari ini. Bahkan mereka mendapatkan uang dari follower mereka yang menyertakan atau bisa membawa mereka menghasilkan ini, love-nya banyak, follow-nya banyak gitu ya. Itu like-nya banyak, itu bisa dijadiin sumber bisnis sendiri. Itu digital marketing. Ya, Love Shakira. Selanjutnya ada digital ekosistem. Nah, di sini kalau teman-teman sekarang lagi heboh, misalnya startup pada gagal karena bangkrut misalnya gitu ya, itu beritanya lagi heboh, itu bagiannya ada di sini ya. Teman-teman harus paham, ini bacanya dari atas ya, dari atas kiri terus muter ke bawah tuh. Jadi dari pondasi, inisiasi, optimasi, digitasi, evaluasi, traksi, otomasi, transaksi, kompetisi, evaluasi, kurasi, dan privatisasi. Jadi muter dari atas ke atas kiri, atas kanan, ke bawah kiri, baru ke atas kiri. Itu begitu polanya. Apa itu pondasi? Jadi kalau kita mau punya ide, idenya apa dulu nih? Mau bikin startup tentang apa ya? Banyak startup yang hari ini lahir itu karena ide doang. Ya, idenya bagus, tapi pas ditanya ke masyarakat, masyarakatnya nggak suka. Ya, jadi idenya di kepala doang bagus, pas dicek ke masyarakat, masyarakatnya tidak membutuhkan. Itu juga hal yang seru di dunia startup ekosistem. Ya, ini namanya 12 langkah dari startup to scale up. Artinya fondasinya apa idenya? Lalu diinisiasi. Ya, kalau diinisiasi itu udah mulai ngajak orang. Ya, minimal 5 orang yang percaya bahwa ide ini bagus. Ya, setelah 5 orang masuk ke optimasi. Kita lihat apa yang bisa kita optimalkan informasinya. Ya, misalnya idenya adalah kita bikin sewa mobil di Papua, misalnya gitu ya. Nanti kita cek di Google, kalau orang dari sewa mobil di Papua, tekan enter, ada berapa kompetisinya. Nah, itu dioptimasi. Lalu kalau kita butuh bikin website, itu namanya didigitasi. Bikin website atau bikin aplikasi, itu semuanya dimasukin ke situ. Jadi optimasi, digitasi. Kemudian setelah berjalan harus dievaluasi. Yang mana yang kurang, yang mana yang nambah, yang mana harus dikurangin, yang mana harus dibuang. Itu harus tetap dibikin evaluasinya. Setelah itu baru dihitung traksi. Traksi itu tuh traction-nya tuh berapa yang hadir, berapa yang masuk, berapa yang bayar ya. Otomasi ke transaksi itu. Jadi dia klik apa, kemana jalannya, buka halaman apa, itu kan. Traction itu kalau ada di halaman 1 ada yang nelpon enggak gitu ya. Kalau misalnya ada googling jasa servis komputer,
atau jasa servis AC gitu ya. Enter. Itu di halaman satunya ada orangnya nggak? Ya, kalau ada orangnya, nomor teleponnya nggak? Nah, bagi si pengusaha AC-nya, waktu nomor teleponnya kelihatan di halaman satu, ada yang telepon nggak? Itu harus diukur, namanya traction. Ya, habis ada traction, di automation. Habis telepon, dia datang nggak? Dia ngeklik nggak ke website? Terus ada transaksi nggak di website? Transaksi boleh di website, boleh di e-commerce, boleh juga langsung ke rekening bank misalnya gitu ya. Baru kompetisi, ngelihat ya kolaborasi kompetisinya mau kayak apa nih. Ya, baru ntar valuasinya tinggi, kurasi bagus, baru bikin perusahaan. Atau baru perusahaannya dijual ke tempat lain. Itu biasanya namanya privatisasi. Bahkan yang lebih heboh lagi bisa sampai ke IPO. Itu dunia Deko, digital ecosystem. Selanjutnya, di sini digital ekonomi. Ini tadi saya cerita tentang evolusi uang. Ya, teman-teman, uang digital, token blockchain, kekayaan intelektual, kearifan lokal, energi terbarukan, data analisa dan profesi digital. Ini sudah lahir banyak profesi-profesi baru. Ya, Anda tahu YouTube itu nggak ada tahun 90-an ya. YouTuber itu belum ada. Tapi anak kecil itu kalau sekarang ditanya jadi apa, udah gede jadi YouTuber ya. Mereka belum tahu itu. Jadi kalau kata mereka bilang jadi blockchainer. Apa? Banyak profesi-profesi baru lahir dari dunia yang luar biasa ini, dari inovasi dan teknologi yang semakin memudahkan hidup. Ya, ini evolusi uang, tadi saya ceritain barter ke emas, emas ke logam, logam ke kertas, kertas ke plastik, plastik ke elektronik, dan sekarang kripto. Ya, di digital ekonomi juga banyak. Mungkin teman-teman kripto bernama ASICS, karyanya Mas Anang ya, artis bikin kripto. Heboh nggak? Heboh. Ya, tapi apakah cuma artis yang bisa bikin kripto? Enggak. Ya, Pak Jeb juga bisa bikin kripto. Ya, Pak Riki juga bisa bikin kripto. Teman-teman di peserta acara ini itu juga bisa bikin kripto. Bikin kripto itu gampang kayak bikin ya, gampang itu, ya segampang itu. Tapi kalau nggak ngerti mau di proyek kriptonya itu nggak jelas, ya udah, Anda cuma jadi sampah dunia blockchain gitu ya. Sama kayak bikin website, tapi nggak ada di halaman satu Google, itu namanya sampah dunia maya. Ya, dunia itu ada 3 tuh, dunia maya, dunia nyata, yang sekarang nih kita lagi diskusi dunia nyata. Kalau ada dunia maya, internet, kita pakai internet nih. Semua orang ada di ruangan masing-masing, di rumah masing-masing, di seluruh kota. Ada 156 dari berbagai kota Indonesia. Dari dunia ke dunia maya, lalu ada dunia daya. Dunia daya inilah yang metaverse tadi ya. Anda jangan sampai terpedaya di sana ya. Harus pintar, harus cerdas, harus ngerti cara making money-nya dari mana. Bahkan kalau Anda punya bisnis, bisnisnya harus, Pak, kalau bisnis saya ada di metaverse, bagaimana caranya? Itu harus tahu. Ya, sekarang itu ada profesi di dunia digital ekonomi itu namanya live streamer. Jadi meta streamer. Jadi saya bisa ngelihat toko Anda, lalu saya cerita pakai metaverse, pakai avatar, dan saya nyuruh orang beli. Jadi itu kayak orang lagi review produk. Ya kan kalau teman-teman ngelihat misalnya di Shopee gitu ya, ayo teman-teman sekarang beli baju Shopee streamer itu kan gitu ya, beli baju ini sekarang diskonnya berapa itu. Tapi nanti kita pakai avatar ya, mukanya bukan kita nih, mukanya adalah muka avatar kita. Ya, muka kita boleh diganti monster, boleh diganti orang cantik gitu ya, boleh. Avatar itu yang nantinya bergerak. Suaranya tetap suara kita. Avatar bergerak, dia jalan. Jadi seolah-olah saya datang ke toko Anda dan kasih lihat ini baju batik bagus, namanya metaverse. Nah, itu profesi akan luar biasa. Nanti gimana cara bikin toko saya di metaverse? Ya, nanti kita belajar namanya volunteer. Bagaimana kondisinya si toko difoto dengan virtual tour, lalu dibuatkan 3 dimensinya. Itu meta store namanya, metaverse, itu bisa dibangun. Jadi jangan takut, mudah-mudahan kita panjang umurnya, belajarnya masih panjang, pelan-pelan kita ajarin satu persatu bagaimana membuat software-nya menjadi supaya live streamer, meta streamer datang dan dia bisa ngelihat. Jadi kalau zaman sekarang tuh orang jual properti kan biasanya cuma ngirim foto-fotonya doang gitu ya. Nanti nggak usah,
Bapak silakan pakai ini, nanti Bapak udah bisa ngelihat keadaan rumahnya kayak apa. Jadi dia seolah udah ada di rumahnya. Rumah ya. Itu Dima Dekodemi. Nah, sebelum saya terkait tentang diri saya, mari kita bahas tentang pertanyaan jawabnya. Waktunya cuma sedikit nih gitu ya. Panjang kita dengan senang hati belajar lagi. Kita teman-teman yang mau nanya dipandu, nanya tentang Dima dulu, nanya tentang Deko dulu, baru nanya tentang Demi. Mau kumpul aja, nanya terserah. Saya jawab, kita akan banyak diskusi, lebih baik daripada selesai doang. Ya, apa aja dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Siap, terima kasih Mas Ali Akbar, luar biasa. Daging semua ini materinya luar biasa, sampai evolusi uang, data analisa, profesi digital, energi terbarukan, ilmu kompetisi, kekayaan intelektual, token blockchain, uang digital, dan luar biasa. Ini baru satu materi saja nih, evolusi uang. Belum lagi materi-materi lain. Nah, rekan-rekan silakan yang ingin bertanya silakan di-unmute-kan speakernya. Silakan langsung bertanya, nggak apa-apa. Atau dari saya dulu lah, Mas Ali Akbar. Saya tanya tentang digital marketing. Digital marketing itu step-nya apa-apa aja, Mas? Mas Ali? Halo? Connection? Kurang bagus ya? Pak Riki? Ya Pak John. Kurang sinyal? Jelas kok suara Pak Joni. Oh, Mas Ali kedengaran suara saya? Pak Ali kayaknya Mas Alinya keluar ini. Signalnya kayaknya keputus soalnya. Oke, luar biasa nih. Rekan-rekan, semua materi tentang Mas Ali tadi itu kita sudah share di grup. Luar biasa materinya, poin-poin penting itu memberi informasi buat kita semua untuk bisa mempelajari kembali tentang apa itu sih digital marketing, apa itu sih dengan digital ekosistem, digital ekonomi. Nah, step-step itu ada nih tadi, banyak banget tadi di poin-poinnya tentang kearifan lokal gitu ya Mas, ya Pak Riki. Iya betul Pak. Mas Ali udah connect? Belum sepertinya Pak John. Oke, rekan sekalian, nanti kita kalau sudah join sama Mas Ali Akbar, sudah setting ini, kita dengarkan dulu nih paparan dari apa sih berkaitan sama Pos Indonesia yang bisa dilakukan bisnis untuk franchise atau kemitraan itu apa aja sih gitu. Nah, mungkin Ya. Pak Riki bisa memaparkan tentang keagendan tersebut. Silakan Pak Riki. Ya, jadi memang tujuan dari kami dari IAK bersama Pak Jeb nih, Pak Joni Eka Putra, awalnya kita membangun literasi buat masyarakat, buat teman-teman BUMDes UMKM di Jawa Barat ya Pak John. Tapi ternyata perkembangannya sangat bagus. Mas Ali sudah hadir nih, silakan Mas Ali. Oke, kita lanjut dengan materinya Mas Ali dulu kali ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang dunia digital. Pindah koneksi. Iya betul connection. Tentang dunia digital ini bagaimana kalau kita lihat Gozali Everyday ini dengan gampang nyetak duit ya, Pak Ali ya. Mau tanya ini, Pak. Nah, silakan Bapak dinyalakan videonya. Ya. Ya, Pak Nino ya. Iya Pak. Oke, silakan Pak. Pak Nino. Ya, mau tanya tentang digital ekosistem tadi Pak. Boleh ditampilin flowchart-nya tadi Pak? Yang digital ekosistem. Oke. Yang yang Ya. Saya
Tadi yang dari inisiasi itu Pak. Oh, oke. Ya, lanjut. Ya inisiasi itu tadi Bapak bilang minimal 5 orang, itu maksudnya 5 orang yang berpendapat itu baik atau kita harus bangun tim 5 orang Pak? Ya, jadi ada namanya 5 level Pak. Jadi dari klub 5 orang, lalu komunitas 12 orang, lalu korporasi 19 orang. Nah, 3 ini nih yang harus dijalanin. Jadi dari kalau saya lagi punya ide. Ini Pak Nino dari daerah mana kalau boleh tahu Pak Nino? Saya di Pekalongan Pak. Pekalongan misalnya dapat ide misalnya bikin apalah jualan yang di oleh-oleh khusus Pekalongan misalnya gitu ya. Lalu dari sini 5 orang harus setuju dulu dengan idenya, harus bisa dibahas dulu, harus dikupas masing-masing bisa ngelihat sisi-sisi mana yang udah bagus. Dari 5 orang bikin komunitas dulu 12 orang, jadi nanti komunitasnya ngelola nih. Ya kayak hari ini misalnya ada 186 kan, nah itu tuh berarti Pak Jeb sama Pak Riki itu udah dari awal tuh udah bikin 5 orang. Ya 5 orang ntar ngelola 12 orang itu jadi korporasi 19 orang. 5, 12, 14. Sorry, 5, 12, 14. Klub, komunitas, korporasi. Ya kalau acara ini akhirnya mau dibikin secara serius menjadi perusahaan yang nantinya bisa sama-sama tumbuh, itu bagus juga. Ini adalah startup nih idenya. Dari fondasi, inisiasi, nanti optimasi, digitasi. Acara ini doang nih ya, itu juga bisa. Nah, Pak Nino juga bisa tuh Pak, acara di Pekalongan khusus misalnya. Marketnya Pekalongan aja. Kalau Pekalongan ada 11 juta 11 juta warga misalnya, bisa nggak data 11 juta itu ada di tempat Bapak, ada di komunitas Bapak. Kira-kira kayak gitu. Ya, 5, 12, 14. Nanti kalau mau ke konsorsium, mau ke konglomerasi, itu 19 orang dan 33 orang. Yang masing-masing nanti didetilin lagi pekerjaannya apa aja. Itu kelihatan. Sorry Pak. 5, 12, 14. Itu 12 orang itu membahas idenya ini gitu atau gimana sih Pak maksudnya Pak? 12 orang ini Atau mengelola mereka komunitas. kita libatkan? Atau harus Ya. pengelolaan ini harus melibatkan orang segitu banyak gitu Pak? Ya. Jadi 12 orang ini udah ada kerjanya masing-masing. Misalnya ada satu orang yang khusus bikin konten. Ya kayak ini nih Pak Jeb sama Pak Riki nih. Misalnya Pak Ali boleh nggak Pak Ali ngisi dari tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Itu ada orangnya harusnya. Ya ada orang yang ngurusin namanya speaker relation misalnya gitu ya. Nanti ada yang ngumpulin temanya. Oh kalau Pak Ali kan ngomongin digital nih, ada tema lagi nih yang ngomongin logistik, ada tema lagi yang ngomongin payment, hukum misalnya. Itu harus dibangun Pak. Nah itu 12 orang itu bekerja. Biasanya Pak dari 5 ini, ya dari 5 orang ini ntar naik nih kelasnya, misalnya dia dari CEO, jadi direktur utama, lalu ada direktur marketing, CMO, ada direktur operasional, COO, ada direktur keuangan, CFO, ada direktur inovasi, CIO. Itu biasanya dia naik levelnya begitu, dari 5 ke 12 ya. 5 orang ini punya asisten, 5 tambah 5, 10. Nanti ada 12 orang yang ngurusin keuangan dan ngurusin operasional. 5, 12. Nanti 14. Ada yang ngomongin legal dan ngomongin secretary. Itu ke korporasi. Jadi polanya begitu Pak. 5, 12, 14. Ya, nanti makin kuat, nanti kalau udah makin kuat pekerjaannya udah sama-sama detail, baru startupnya bisa bagus, bernilai tinggi. Demikian Pak Nino. Pak, masih boleh lebih jauh nggak Pak? Ya, jadi gini Pak, saya sedang ya sudah diinisiasi untuk bikin satu apa ya website lah gitu, website dan sementara ini inisiasinya saya cuma berdua, tapi kalau bertanya pendapat beberapa orang itu sudah banyak sekali. Nah, optimasinya sih sudah mulai berjalan lah Pak. Intinya sih saya kalau dari diagram ini Pak, saya berhenti di digitasi nih Pak. Saya udah beli domainnya, saya belum isi. Ya. Nah, sampai di situ. Sementara problemnya terbesar adalah jelas permodalan. Saya nggak mungkin rekrut tim gitu loh. Jadi memang masih ya individual 2-3 orang yang ngerjain gitu loh. Nah, itu sementara kalau tadi Bapak bilang minimal 5 orang aja itu berat untuk dilaksanakan gitu loh saat ini dengan kondisi realnya. Itu menurut Bapak gimana biar bisa tetap terwujud gitu Pak? Oke. Pak, waktu Bapak udah punya 2 orang,
kan? Ya. Lalu tinggal nambah 3 lagi ya. Tadi Bapak bilang Bapak udah cerita ke banyak orang. Justru leadership Bapak nih atau teman Bapak nih leadership Bapak tuh sebagai founder misalnya ya. Lalu ada co-founder tuh diajak. 5 ini co-founder dan founder biasanya. Waktu Bapak ngajak orang dan orang ini berkenan mendukung, maka dukungan itu bisa dalam bentuk apapun, Pak. Misalnya, kamu nggak bagus, bisa nggak kamu bantuin saya ngisi konten websitenya, misalnya gitu ya. Ini belum digaji dulu nih, belum ada pemasukan dulu nih gitu. Nah itu leadership Bapak dan partner Bapak yang bisa membawa orang-orang bisa ikutan dukungan. Ya kalau ngajak orang 5 ke 12 aja Bapak belum bisa, artinya mungkin idenya harus dikurasi, ya ide harus diperbaiki, ditambal mungkin supaya orang juga willing to mau ikutan gitu, willing to join, willing to support gitu. Ya, karena dari 2 aja Bapak udah bagus tuh, udah berani ngajakin orang yang orangnya support. Tinggal tambah 3 lagi, lalu nanti 5 orang lagi inilah yang akan mengelola jadi komunitas. Nanti tiap orang ini punya asistennya istilahnya, punya pendukungnya. Ya, baru nanti ngelola 12 komunitas. Jadi lama-lama kurasinya lebih gampang, valuasinya juga lebih tinggi kalau Bapak ikutin pola itu. Ya, jadi ada namanya angel investor. Angel investor tuh kadang-kadang dia nggak ngasih uang bentuknya, dia ngasih nasihat, dia ngasih visi gitu ya. Itu juga bisa menjadi. Nah itu leadership Bapak dan tim Bapak yang dibutuhkan untuk mengajak tim-tim lagi untuk support ide yang Bapak maksud. Gitu Pak. Makasih banyak Pak. Sama-sama Pak Nino. Lanjut, siapa lagi nanya? Ada satu penanya nih, Pak Ali, yang resen dari Mas Panji Irawan. Silakan Mas Panji. Ya, baik, terima kasih. Ini kan berbicara mengenai teknologi ya, dunia kan sudah dirancang teknologi yang memudahkan kita untuk bisa menikmatinya dan menjadi kebutuhan sehari-hari kita, yaitu salah satunya jaringan internet. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di daerah-daerah terpencil jarang sekali mendapatkan jaringan internet tersebut, sehingga masyarakat di daerah pelosok tidak bisa menikmati teknologi saat ini. Dan inisiatif saya, dan ini juga bisa dijadikan proposal bisnis, saya berinisiatif membuat alat penangkap sinyal yang bisa disebut juga tower Tesla. Alat ini bisa membantu masyarakat yang berada di daerah-daerah pelosok untuk tetap bisa menikmati jaringan internet dengan lancar dan membantu pemerintah, khususnya pemerintahan desa dalam pemerataan teknologi SDGs dan terwujudnya desa digital. Nah, untuk pertanyaan bagaimana prosedur pemasarannya dan peluang agar alat saya ini bisa masuk ke market global. Terima kasih, Pak. Wah, luar biasa. Keren banget ini. Mas Panji dari mana nih? Di mana, Mas? Bagaimana, Pak? Di mana? Saya dari Garut, Pak, tapi sedang berkuliah di Jogja, Pak. Wah, keren. Mas Ali nih, teman-teman ini. Hari ini itu Kominfo tuh punya satu unit namanya Bakti Kominfo disebutnya ya. Bakti ini sudah menjelajah ke 18.000-an desa yang sudah bisa online. Ya, ini tidak membuat Mas Paji harus kehilangan market ya. No. Justru kalau desa udah online, yang bahaya adalah pemanfaatannya. Ya misalnya ada desa di ujung Papua sana, orang Papua yang punya handphone masih sedikit, berarti internetnya masih dirasakan oleh sedikit orang yang punya handphone doang. Ya Mas Panji bisa market. Jadi jangan melulu tentang harus jual produknya, ya, tapi lihat dulu manfaatnya tuh di mana. Nanti lama-lama produk tuh ngikutin. Ya misalnya, saya bisa bantuin Bapak mengedukasi tentang cara dapat uang di internet. Nah, kalau sinyal Bapak kurang, ini produknya bagus nih Pak, gitu. Jadi kira-kira yang dijual bukan fiturnya, tapi benefitnya. Ya, itu. Jadi, kalau ngomongin market, ngomongin ini, coba banyak diskusi. Jadi, kalau di sekarang itu ada namanya co-working space, ya, acara-acara startup, Mas Panji datengin, cerita tentang idenya, lalu dengerin ada orang yang tertarik. Kalau tertarik, bergabunglah menjadi satu tim, lalu mulailah inisiasi pelan-pelan ya. Traction-nya ada nggak? Ada yang setuju nggak sama idenya? Ada yang mau beli nggak alatnya gitu? Itu mah transaksi tuh. Itu kalau sampai detail kayak gitu tuh berarti tinggal di scale up. Itu Mas Panji, idenya keren. Ya, lanjutkan. Indonesia butuh itu. Ya, Bakti udah ada di 18 ya, tapi alatnya juga masih belum harus dioptimalkan. Lanjut Mas. Ya, siap. Terima kasih Pak. Mas Panji.
Wah, luar biasa nih, ada ide-ide anak muda dari Jogja tentang adanya tower Tesla ya. Tower Tesla Tuh, untuk Pak Panji, kita nomornya daerah saya butuh tuh. Nah, tuh udah ada permintaan tuh, Pak. iya Mas Panji, betul. Oke. Lanjut, lanjut. Kalau tadi saya garis bawahi nih pernyataan Pak Ali nih, jadi bisnis yang bisa sukses itu adalah pertama yang harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya dulu ya Pak. Membantu dulu, baru nanti produknya berjalan bareng gitu ya, bisa berkembang. Cari kebutuhan masyarakatnya dulu Mas Panji. Oh, betul, betul. Ya, siap-siap. Soalnya kan Pak, sebelumnya saya juga pernah menyurupai langsung ke lapangan dengan adanya penelitian juga dari kampus. Jadi Bagaimana, jual benefit, not fitur. Orang bisa agar main. kita Gitu. seperti Lanjut. itu. Nah, setelah saya tinjau tuh ya seperti itu Pak. Jadi tidak semua daerah tuh mendapatkan internet dengan stabil atau ya dengan bagus. Tapi saya tuh akan membuat alatnya itu jadi semua jaringan tuh masuk. Tidak hanya satu jaringan, Wah. Telkomsel, XL ataupun apa, tapi semua jaringan saya tangkap gitu. Keren. Oke. Nah, kira-kira nih apa nih untuk teman-teman mengetahui tentang layanan kemitraan buat teman-teman ini tentang KG? Ya, jadi sama seperti tadi nih yang bisnisnya Mas Panji, Pak Joni dan rekan-rekan sekalian. Dari IAK kita berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia, memberikan solusi buat teman-teman BUMDes, UMKM gitu ya, di mana selama ini mungkin punya produk yang bagus, yang handal, tapi kesulitan menjual dan juga kesulitan melakukan distribusi pengiriman. Nah, Interindo Arta Kreasi IAK ini bersama dengan PT Pos Indonesia membuka peluang kesempatan seluas-luasnya buat teman-teman BUMDes, UMKM, bahkan juga individu perorangan untuk bisa membuka franchise usaha keagenan kantor pos. Gitu Pak John. Jadi nanti ini buat BUMDes, UMKM yang punya produk jualan, itu nanti bisa mendapatkan imbal jasa tambahan melalui layanan jasa kurirnya Pak John. Oke. Apa sih syarat-syaratnya, Pak? Oke, saya coba share. Ya. Sorry. Ya, nah, ini ya Pak. Oke, nah jadi saya mohon izin, mohon waktunya sebentar teman-teman, rekan-rekan sekalian. Jadi saya Riki Hermawan, saya dari PT Interindo Arta Kreasi. Di sini kami membangun kerjasama dengan PT Pos Indonesia, membuka peluang kesempatan buat teman-teman BUMDes, UMKM untuk bekerja sama konsep kemitraan atau franchise, membuka kantor pos. Sedikit mengenai Interindo Arta Kreasi, jadi kami adalah grup dari PT Indobes Arta Kreasi. Jadi kami adalah perusahaan startup yang pada awal bisnisnya kami melayani PPOB, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, melayani untuk pembayaran tagihan rutin bulanan, bayar listrik, PDAM, gitu ya, BPJS Kesehatan, dan lain sebagainya, dan juga melayani top up atau isi ulang, ada pulsa, paket data, voucher game, e-money, token listrik, dan lain sebagainya. Nah, kami selain beroperasi di Indonesia, kami juga berpartner, bermitra dengan rekan-rekan di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea untuk penjualan pulsa isi ulang di negara-negara tersebut. Alamat kantor kami di Alam Sutra, di Tangerang. Saat ini di Indonesia sendiri kami sudah memiliki lebih dari 400.000 agen yang kebanyakan memang bermain di server pulsa ya, jual beli pulsa.
dengan jumlah transaksi lebih dari 6 juta transaksi per bulan. Nah, teknologi yang kami gunakan ini menggunakan teknologi terkini dengan backup dan sistem informasi ini setara dengan fintech. Saat ini layanan pembayaran yang ada di kita itu sudah lebih dari 1.000 layanan pembayaran, dan kami juga termasuk salah satu online agregator operator telekomunikasi. Nah, ini peluang bisnis yang kami lihat, yang saya lihat nih bersama dengan Pak Joni nih, di mana Indonesia ini sekarang jumlah penduduknya sudah hampir 300 juta jiwa. Ini merupakan pasar yang sangat besar. Indonesia sekarang dilirik oleh para investor-investor dunia. Bahkan Tesla aja katanya mau bikin pabrik di kita. Gitu ya. Karena dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, itu sangat-sangat mudah buat mereka dalam memasarkan produknya. Berbeda dengan mereka memasarkan produknya di Singapura yang hanya sekian puluh juta masyarakatnya. Di Indonesia dengan hampir 300 juta, itu cepat laku barang mereka. Gitu. Ditambah lagi sekarang ini penetrasi pengguna internet di Indonesia itu semakin meningkat. Kebutuhan internet semakin meningkat. Nah, ketika 2 tahun terakhir ini Indonesia dan seluruh dunia mengalami COVID-19, gitu ya. Ini terjadi pergeseran pola belanja nih, Bapak Ibu. Dulu kalau kita beli sabun, beli gula, kopi ke warung, gitu ya. Nah, sekarang ini masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia ketika belanja sudah beralih. Sekarang banyak di antara kita yang sudah melakukan pembelanjaan kebutuhan sehari-hari itu dengan jari. Kita buka dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pertumbuhan transaksi e-commerce 2 tahun terakhir ini sangat meningkat luar biasa. Kalau di video awal tadi kami sempat menampilkan video testimoni pengusaha muda di Bali. Itu dengan sukses beliau membuka beberapa cabang gitu ya. Karena bisnis jasa kurir ini salah satu bisnis yang boleh dikatakan tidak terdampak COVID-19, Bapak Ibu, malah cenderung meningkat. Karena orang yang banyak belanja online otomatis membutuhkan layanan jasa kurir. Nah, di sini kami melihat peluang yang kami ingin bagikan kepada teman-teman BUMDes UMKM untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan kantor pos. Karena PT Pos Indonesia ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara. PT Pos Indonesia memiliki lebih dari 4.500 kantor cabang. Dan PT Pos Indonesia ini biasanya memiliki setidak-tidaknya 1 kantor pos cabang di setiap kecamatan nih Bapak Ibu. Nah, layanan dari kami bersama dengan PT Pos Indonesia nanti ketika Bapak Ibu membuka franchise kantor pos, layanan yang bisa dibuka untuk masyarakat sekitar. Yang pertama adalah pembayaran tagihan rutin bulanan. Orang masyarakat yang mau bayar tagihan listrik, BPJS gitu ya. Lalu yang kedua, melayani pembelian token listrik dan top up isi ulang. Yang mau beli pulsa, paket data gitu ya, mau top up voucher game, top up e-money. Nah, yang ketiga, nanti Bapak Ibu sekalian juga melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia dengan cover area PT Pos Indonesia ini yang terluas. Nah, yang keempat, harapan saya dengan Pak Joni nih, teman-teman BUMDes UMKM, produk-produk unggulannya ini bisa menjangkau ke seluruh dunia nih. Karena PT Pos Indonesia sudah bekerja sama dan tergabung dalam UPU, United Postal Union, atau bahasa Indonesianya Asosiasi Kantor Pos Seluruh Dunia lah, lebih mudahnya gitu. Dengan beranggotakan lebih dari 200 negara. Jadi produknya Bapak Ibu nanti bisa menjangkau lebih dari 200 negara di dunia. Nah, yang kelima, melayani penjualan benda-benda pos.
Ada materai, perangko, kartu pos, dan lain sebagainya. Nah, ini terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos. Kemarin di grup ada yang bertanya, kok PT Pos nggak ada kiriman COD ya? Wah, berarti informasinya kurang up to date. PT Pos ini sudah ada layanan COD-nya, Bapak Ibu, cash on delivery. Nah, ini buat teman-teman UMKM, perorangan, yang berjualan melalui media Facebook atau Instagram, di mana biasanya pelanggan itu nggak mau bayar dulu, ini bisa memanfaatkan layanan COD dari PT Pos. Lalu PT Pos juga sudah ada layanan cashless, kerjasama dengan Bukalapak dan Shopee, dan juga beberapa e-commerce lainnya akan segera nyusul gitu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa harus bergabung dengan IAK? Yang pertama, di IAK kami menggunakan satu saldo untuk semua layanan. Jadi nanti layanan PPOB dan layanan kirim-kirimnya, jasa kurirnya itu cukup satu saldo. Bapak Ibu depositnya ke satu tempat. Karena selama ini yang berjalan PPOB harus deposit sendiri, lalu untuk jasa kurirnya deposit sendiri terpisah. Di kami jadi satu. Dan layanan kami, yang kedua ini, layanan kami tersedia di Android dan versi web. Yang ketiga, fee atau imbal jasa di IAK, ini kami berikan harian, H+1. Jadi Bapak Ibu hari ini transaksi, besok terima fee, masuk ke saldo deposit. Nah yang keempat, ketika ada pembatalan kiriman, itu saldonya langsung kembali saat itu juga dengan catatan pembatalannya dilakukan di hari yang sama, nggak boleh lewat hari. Dan di aplikasi kami disediakan detail laporan transaksi Bapak Ibu. Yang terakhir kami juga memberikan maintenance dan support, salah satunya seperti yang kami lakukan bersama dengan Pak Joni nih. Kami setiap minggu, setiap hari Kamis, ini mengadakan BUMDes Talk, agen Pospreneur, untuk membangun literasi bisnis teman-teman BUMDes dan UMKM. Nah ini gambaran besaran fee atau imbal jasa yang nanti diterima Bapak Ibu ketika membuka layanan kantor pos. Untuk layanan kiriman. Di tabel yang sebelah kanan bisa dilihat ada omset di bawah 25 juta dan di atas 25 juta. Nah, kita asumsikan nih sebelah kiri, kita simulasikan pendapatan UMKM BUMDes Bapak Ibu sekalian. Dengan omset 25 juta sebulan, ini layanan domestik yang biasa digunakan mendapat fee 17,5%. Maka Bapak Ibu mendapatkan imbal jasa atau fee sebesar 4.375.000. Ketika omsetnya sudah 100 juta sebulan, imbal jasa atau fee-nya naik menjadi 20%, menjadi 20 juta. Kalau tadi beli handy di Bali itu omset sebulannya bisa mencapai 700 juta itu Bapak Ibu. Untuk kiriman jasa kurirnya. Ini adalah sedikit mitra-mitra yang sudah bergabung membuka layanan kantor pos. Nah, syarat pengajuan yang pertama nanti tempat usaha yang harus representatif Bapak Ibu. Yang kedua nanti kami butuh foto-foto tempatnya. Yang ketiga kita butuh share log. Nanti ada formulir yang harus dilengkapi, yang harus diisi. Nah, saat ini untuk pengajuan pembukaan layanan kantor pos, kemitraan kantor pos, franchise kantor pos ini tidak dikenakan biaya pendaftaran sebagai bentuk komitmen dari IAK dengan Pak Joni, dengan PT Pos, bahwa rekan-rekan BUMDes, UMKM ini tidak perlu bayar biaya franchise, gratis. Gitu ya. Nah, karena saat ini tidak ada biaya pendaftaran atau biaya franchise, perlengkapan dan peralatan disediakan oleh calon agen. Seperti komputer, printer, internet, gitu ya, tempat, renovasi, ngecat, bahkan karyawan, semua disediakan oleh calon agen.
Tapi nanti di formulir akan ada paket standarisasi Bapak Ibu. Setidak-tidaknya wajib sama adalah spanduk sama stempel. Jadi kami ingin semua pengajuan keagenan di bawah IAK itu spanduk sama stempelnya sama, seragam. Gitu ya. Harus profesional, itu aja. Jadi wajib untuk beli spanduk sama stempel minimum. Tapi kalau ada yang butuh timbangan, butuh seragam, dan neon box kalian, di formulir pendaftaran nanti kami sediakan untuk membantu teman-teman calon agen. Ada paket dengan timbangan, ada paket dengan neon box dan seragam, dan lain sebagainya. Gitu ya. Dokumen yang dibutuhkan apa aja? Nah, untuk perorangan atau individu, cukup KTP, KK, NPWP, sama cover buku tabungan. Untuk BUMDes, UMKM, atau badan usaha nanti ditambahkan dokumen legalitas dari badan usahanya, BUMDes, koperasi, atau UMKM-nya. Nah, ini bentuk support yang sudah kami lakukan secara rutin ya, dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa di bidangnya masing-masing. Nah, terakhir ada animasi nih, di mana 2 orang mau mengirim paket gitu ya, satu ke kantor pos, satu ke jasa kurir lain. Yang ke jasa kurir lain nanya, kok ngirimnya ke kantor pos? Dijelaskan bahwa jasa kurir lain itu ngirimnya aja lewat pos. Kenapa? Karena cover area dari perusahaan jasa kurir lain itu biasanya hanya di kota besar, atau paling besar itu cover area mereka hanya Pulau Jawa. Nah, ketika ada kiriman yang tidak tercover oleh mereka, mereka itu ngirimnya lewat penerusannya oleh PT Pos lagi. Jadi jangan kaget nih Bapak Ibu sekalian yang wilayahnya mungkin di luar Pulau Jawa, belanja online milih jasa kurirnya jasa kurir yang biru atau yang merah gitu ya. Tapi yang nganter kok jadinya petugas pos gitu. Saya banyak dapat testimoni hal-hal seperti itu. Pak, saya kemarin belanja online milih jasa kurirnya yang biru. Tapi kok yang nganter Pak Pos ya Pak? Gitu. Jadi makanya ngapain ngirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya pakai PT Pos, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu Pak Joni, rekan-rekan sekalian, kalau ada yang ingin bertanya, silakan dinyalakan kameranya. Oke, Pak Riki, atas paparannya tentang peluang usaha di franchise kantor pos atau agen pos, buat rekan semua bisa memberi peluang secara ekonomi ya untuk bisnis. Itu ada juga bagian dari digitalisasi ya, digitalisasi marketing itu dari sisi agen pos itu bisa dilakukan. Bagaimana cara membangun bisnis, agen posnya paham, tahu di mana posisinya, kita tahu tentang, kemarin kita belajar tema kita tentang Google My Business, orang searching tentang delivery tentu akan bisa langsung terdetek ke Google gitu. Betul. Kita pelajari. Silakan nanti teman-teman, karena acara ini pun ada recordingnya di YouTube PT IAK dan di YouTube Desktop. Silakan nanti akses rekaman dari pertama sampai terakhir, ada materinya cukup lengkap, termasuk file-filenya nanti bisa masuk ke, kami kirim ulang ke grup WA Desktop. Termasuk materi ini kita ada materinya, jadi kita share di grup WA. Ya, silakan bergabung di grup Desktop by Pos. Juga materi dari kemarin Mas Aldi Akbar juga share Mas Sigit tentang bab 1, bab 2 untuk kitab digital itu. Wah, mantap, mantap. Ada kita share kembali, khusus bab 1 sama bab 2, kalau nggak salah pernah kita share, dan kita share kembali buat rekan-rekan yang baru masuk di grup, tentunya tidak ketinggalan informasi. Siap. Nah, Pak John, ini ada yang mengangkat tangan mau bertanya nih. Silakan Mas Bejo. Dinyalakan videonya Mas Bejo. Oke, Mas Ali masih ada? Ya, Pak. Oke, silakan. Ya. Ini saya ini ya
kemarin kan buka aplikasinya Alibaba, ya. Terus kayak Shopee juga itu ya. Itu kok kenapa belum masuk ke situ ya posnya ya? Mungkin kalau pengiriman antar negara dari China, dari Korea, apa dari Jepang pakai pos, bukan via TNT atau DHL gitu, bagaimana ya? Kita lebih trust lagi ya. Gitu. Jadi Maksudnya pengennya gimana, Mas Bejo? Tadi putus-putus suaranya. untuk yang e-commerce itu kan masih terbatas ya yang pilihan pakai kurirnya pos itu ya. Rata-rata kan pakainya apa TNT, GNT, JNE itu ya yang familiar itu ya. Nah, mungkin kalau yang di daerah kalau itu linknya pakainya kurirnya pos kan lebih trust lagi itu. Mungkin apalagi sekarang kan gencar itu pembelian impor dari China itu via Alibaba. Mungkin kalau ada link pos ke Alibaba itu, nah itu mungkin lebih menarik itu. Saya kemarin kan mau ada ini ya pembelian di Alibaba itu. Kenapa nggak ada pos? Itu pengennya ada pos gitu. Itu Pak pengennya Pak. Nah, kita dari sana jemputnya dari pabriknya apa dari produsennya ke gudangnya itu. Dari sana vianya itu aja nanti kamu nggak komunikasi. Vianya via apa kurirnya pos untuk sampai ke alamat door to door-nya ke kita gitu. Oke, sebentar itu ya. Oke, Mas Bejo, terima kasih. Jadi sebelumnya Mas Bejo itu tadi sebagai pembeli atau penjual nih di online shop-nya, Mas? Sebagai pembeli untuk mau Pembeli, oke. Memang, oke. Untuk layanan di e-commerce gitu ya, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya, yang bisa kita lihat apakah ada layanan PT Pos atau tidaknya, itu balik lagi dari penjualnya sih Pak Mas Bejo. Apakah penjualnya itu mengaktifkan layanan PT Posnya atau tidak? Gitu. Jadi sebagai pembeli kita nggak bisa milih yang nggak ada. Kalau yang penjualnya nggak buka layanan PT Pos. Gitu. Kalau saya pernah mendapati bahkan pernah belanja di salah satu toko online, itu mereka tutup semua layanannya, Pak. Dia bukanya hanya pilihan PT Pos. Jadi nggak ada pilihan yang biru, yang merah gitu. Cuma ada satu kantor pos. Gitu. Jadi memang balik lagi ke penjual, Mas Bejo. Mereka membuka kurirnya yang apa gitu. Nah, sedangkan untuk kiriman internasional dari biasanya kalau internasional itu nanti akan larinya juga ke PT Pos karena terkait ada cukainya nanti takutnya. Gitu. Walaupun di pengiriman internasional ketika belanja di katakanlah Amazon, di Alibaba atau apapun itu tergantung kirimannya mereka. Kalau kirimannya yang cepat seperti IMS, walaupun biayanya mahal itu pasti larinya nanti penerusan di Indonesianya di handle sama PT Pos tuh Pak. Nah, kecuali kirimannya dikirim lewat kargo laut gitu ya. Itu prosesnya agak lama, bisa berbulan-bulan. Nah, itu kemungkinan ada kerjasama lain dengan kargo. Gitu. Koreksi kalau salah Pak Joni. Oke, biasanya kalau administrasi negara lain, misalnya Thailand Post gitu ya, atau Japan Post, untuk administrasi negara lain itu masuk ke Indonesia pakai administrasi ya, pos negara gitu, pos Indonesia. Itu kualitas negara karena masing-masing negara punya administrasi pos masing-masing gitu. Jadi kalau punya logistik sendiri-sendiri itu masih bisa. Oke. Seperti Mas Ali Akbar masih tetap tetap standby di sini. Mas Ali Akbar, oke masih ada. Oke. Nah, jadi kami membuka peluang nih buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan double cuan.
kita tingkatkan literasinya supaya bisa jualan online, lalu nanti dapat keuntungan lagi dari imbal jasa untuk kiriman jasa kurir. Gitu. Betul. Nah, ada yang raise hand, silakan Mas Ahmad Nasikin. Silakan Mas. Apunten Bapak, karena ini tadi baru mengikuti ya, tadi terkait dengan persyaratan-persyaratan tadi Pak. Persyaratan-persyaratan tadi kita itu, karena kemarin baru kita dikasih tempat sama bapak-bapak, kebetulan kita kelompok muda Pak. Jadi sekumpulan anak muda, kemarin ada sekitaran 10. Cuma kita dikasih sekretariat lah, di sekretariat ngapain ini nggak tahu mau ngapain ya. Kemarin kok lihat iklan di Facebook itu, lurek iki enek kantor pos buka cabang iki maksudnya. Coba, tapi apa mungkin bisa ya? Soalnya karena tak lihat lokasinya dari kantor pos ini ke sana jaraknya mungkin 1 kilo nggak ada. Sekian Pak. Kira-kira kami ini tanya apa, terus kalau ada nanti estimasi dananya seperti apa Pak? Matur suwun. Siap. Makasih Mas Ahmad. Oke. Nah, jadi memang syarat dan ketentuannya di atas 1 kilo. Tapi nanti kalau memang jaraknya sekitar 900 meter mungkin jadi pertimbangan. Gitu. Asal jangan terlalu dekat aja Mas Ahmad. Di bawah 500 meter biasanya ditolak. Gitu ya. Kalau sekitar 800, 900, 1 kilo itu kemungkinan masih bisa kita ajukan. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua tadi terkait perlengkapan, nanti komputer, internet, timbangan, karyawan, meja, kursi, dan lain sebagainya itu disediakan oleh calon agen, Mas Ahmad. Saat ini kami dari Interindo dengan PT Pos Indonesia berkolaborasi memberikan support buat teman-teman UMKM nih ya, perorangan juga, biaya franchise, biaya pendaftarannya gratis. Gitu. Kalau di Jakarta ini mau buka jasa kurir yang lain, itu bahkan bisa sampai ratusan juta untuk biaya franchise-nya nih. Nah, sekarang di PT Pos gratis, tidak bayar franchise. Teman-teman hanya menyediakan tempat yang representatif, yang strategis pastinya ya. Ruangannya juga yang representatif karena membawa nama besar PT Pos Indonesia. Itu nanti karyawan, petugasnya akan kita berikan training. Trainingnya saat ini mungkin secara online, Bapak Ibu. Gitu ya. Ada lagi Mas Ahmad yang ingin ditanyakan? Nggih. Atur suwun, Pak. Sami-sami. Sukses. Nanti kalau ada pertanyaan sudah bergabung di grup WA atau? Ya, silakan bergabung. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh di WA, nanti saya dan Pak Joni siap support. Siap. Nah. Oke, ada lagi yang lain? Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sudah putar video tadi Pak Riki. Yang mana Pak John? Ya, video tadi, video apa tadi? Video yang di awal tadi, yang Facebook tadi ya? Oh, yang efek dari digital gitu ya? Iya. Coba biar memberi sedikit penyegaran. Ya, karena dunia digital ini dunia yang sangat luas dan antah berantah nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika menggunakan media sosial juga harus bijak. Oke. Coba putar lagi Pak, karena ingin tahu juga peserta yang baru. Nah, bisa menjadi peluang bisnis, bisa juga menjadi bumerang soalnya buat kita. Jadi harus bijak dalam bermedia sosial. Bagus tuh. Silakan Mas, Pak Riki, videonya.
Nah, kita dengar dulu. Kita lihat dulu. Ada suaranya nggak, Bapak Ibu? If you let me, I'll be out my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight. Tonight. Record. Wah, luar biasa menginspirasi film tersebut. Mas Ali Akbar, luar biasa nih videonya. Ya, seru ya Pak. Seru dan memberikan informasi bahwa dunia digital itu ada dua sisi ya, mata uang ya, satu negatif, satu positif ya. Tergantung kita yang melakukan. Semua itu kembali kepada sumber daya manusia dan tentang mindset, tentang bagaimana visi-misinya masing-masing. Dan tentunya kita bertanggung jawab apapun, karena kita di NKRI tentunya kita harus taat juga tentang undang-undang ITE ya, karena penyebaran informasi yang sifatnya hoax, sifatnya palsu atau memberikan kerugian bagi masyarakat, tentunya akan ditindak oleh pemerintah. Dan rekan-rekan sekalian, memang hari ini kita akan share kembali, kita akan upload kembali ke YouTube, dan teman-teman bisa memutar kembali, karena yang disampaikan Mas Ali Akbar tadi itu daging semua, luar biasa. Saya memberikan wah keren banget ini, one day. Itu belum semua ilmunya Mas Ali tuh ya Pak John? Betul, itu intinya banget tuh, core of the core-nya itu semua tuh. Tinggal kita teman-teman semua dan kita pun, saya harus mengembangkan sampai kemana sih? Sampai ke kuantum ya, sampai era kuantum. Era kuantum tuh luar biasa nantinya. Semua itu pakai bit, ada qubit ya, tentunya saling terkoneksi seperti kita saling terkoneksi, dan mungkin suatu saat di Zoom ini ada sponsor misalnya bisa menjual, bisa klik baju, dan pada saat kita sedang seminar seperti ini ada yang menjual di layar-layar, tinggal diklik, tinggal dikirimkan, dan tentunya itu bagian dari terintegrasinya tadi Internet of Things dan Internet of Everything. Jadi semua terkoneksi gitu. Itu Mas Ali Akbar, keren banget. Saya dapat inspirasi hari ini, luar biasa banget, dan tentunya kita harus mendalami kembali. Teman-teman semua, mari kita belajar. Kita sudah masuk ke era, sekarang sudah era Bitcoin ya, blockchain, suatu era blockchain, dan saling tadi masuk ke Web 3.0. Tentunya registernya harus masuk ke akunnya blockchain kita ya, dan tentunya itu bisa ter-tracking bagaimana profiling orang tersebut, gimana track recordnya ya. Orang berbisnis itu pasti sama orang jujur. Tentunya jejak-jejak digital kita ini akan terlihat oleh siapapun, dan menjadi bagian tanggung jawab kita bagaimana kita mengelola media sosial kita, akun media sosial kita ataupun website kita, menjadi tanggung jawab kita dan untuk kemaslahatan buat semuanya. Nah, ini karya-karya Mas Ali Akbar tentang buku 12 kitab digital ya, 12 buku tentang 3 dunia digital.
Saya apa nanti saya akan share juga teman-teman sesuai yang disiarkan oleh Mas Sigit, bab 1 dan bab 2 tentang kitab digital. Yang kemarin di-share oleh Mas Sigit, nanti saya akan share kembali. Pak Riki. Lanjutkan, Pak, dengan senang hati. Siap. Kita akan share ke grup tentang buku kitab digital, tapi hanya bab 1 dan bab 2, karya Mas Ali Akbar. Tentunya rekan-rekan bisa juga memiliki buku ini, nanti bisa kontak ke Mas Ali Akbar, bagaimana cara memiliki buku ini. Ya, saya juga ada itu, Pak. Ada murid saya yang lagi bikin roadshow. Jadi kalau mau tahu roadshow-nya, saya lagi datang ke beberapa kota. Nanti lihat aja di WhatsApp aja Mbak Vitanya, nanti ditanyain. Boleh. Siap. Kita selalu berkolaborasi. Ali Akbar, tentunya ini bukan dari akhir dari kegiatan kita. Kita punya PR bagaimana membangun Indonesia ini lebih jauh baik lagi. PT Pos Indonesia berjalan untuk berdampingan dengan para UMKM, para pemilik koperasi, maupun pelaku-pelaku usaha lainnya, pebisnis online. PT Pos Indonesia hadir di mana-mana, dan kita juga memberikan kesempatan untuk membuka franchise dalam bentuk agen pos, bisa dimiliki buat teman-teman pelaku usaha dimanapun. Dan juga kita kalau untuk ekspor pun bisa, PT Pos Indonesia bisa melakukan ekspor, logistik, supply chain management ke seluruh dunia, maupun mengelola logistik di perusahaan di daerah, dari hulu sampai ke hilir, dari warehouse sampai ke delivery-nya. Kita punya aplikasi untuk itu. Pak Riki. Siap, Pak John. Nah, ini apa selanjutnya? Kayaknya teman-teman sudah tidak. Kita foto dulu deh kayaknya nih. Peserta masih banyak. Boleh, nanti teman-teman yang ingin bertanya silakan chat di WA Group kali Pak John. Oke, kita foto dulu Pak Riki. Baik. Kan kita foto dulu di open dulu. Oke, mohon teman-teman sekalian videonya, kameranya boleh dinyalakan. Sambil kita siapkan, silakan dinyalakan kameranya. Mas Ali Akbar, filenya boleh dimatikan dulu. Kita biar bisa munculkan video teman-teman sekalian buat foto. Oke, siap. Ada yang ingin bertanya nih sebelumnya nih, ada dari Mas Dendi. Silakan Mas Dendi yang ingin bertanya. Mangga Kang. Wah, ini teman dari Bandung ini. Halo, Kang Dendi. Bandung nih, Mas Dendi. Silakan, Kang Dendi. Nge-freeze. Halo. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Pak Joni juga terima kasih, nih nggak bosan-bosan ngundang terus untuk acara-acara seperti ini. Siap. Baik, saya baru ini juga menyimak di ujung saja karena barusan ada tamu dari Kementerian Perdagangan. Yang ingin ditanyakan sebenarnya sederhana. Jadi pertama gini, kita sangat apresiasi semangat untuk bagaimana memaksimalkan fungsi BUMDes untuk menjadi salah satu corong perdagangan di desa masing-masing gitu ya. Apalagi di kami punya konsentrasi untuk menciptakan eksportir baru gitu ya di Jawa Barat, dan selalu setiap tahunnya itu tercipta puluhan eksportir yang berhasil kita bina, dan itu kebanyakan juga para milenial. Ada beberapa hal sebenarnya yang seringkali menjadi kendala di aktivitas dagang itu. Pertama mungkin ini minta minta pendapat lah. Kalau misalkan negara
memberlakukan untuk pemberlakuan pajak atas transaksi digital yang memang selama ini belum tersentuh aturan begitu komprehensif, karena memang selalu aturan itu biasanya tertinggal ketika dihadapkan dengan dunia teknologi informasi gitu ya. Jadi kayak kasus Gojek dan lain-lain kan inovasinya dulu muncul duluan, digunakan dulu baru aturannya ngikutin. Nah, seandainya mungkin nanti karena negara melihat potensinya besar sekali ini di saat pandemi saja transaksi digital ini luar biasa, signifikan, kenaikannya itu luar biasa, signifikan sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada nggak rekomendasi platform digital yang bisa digunakan oleh baik itu eksportir ataupun oleh BUMDes yang di sana itu mereka bisa melakukan filterisasi terhadap qualified-nya buyer gitu. Kan yang namanya digital juga kan kita nggak pernah tahu nih buyer kita itu qualified atau enggak nih, bagus enggak nih, keuangannya sehat atau enggak gitu kan. Nah, mungkin ada rekomendasi enggak platform digital untuk transaksi baik transaksi retail ataupun untuk ekspor yang memang kita bisa mendapatkan bayarnya itu memang bayar yang qualified gitu kan, bukan mafia ataupun abal-abal. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kang Dendi ini adalah dari Dinas Disperindak Provinsi Jawa Barat. Beliau teman saya waktu penyaluran bansos di Jawa Barat. Terima kasih Mas. Ya, ini tentang pertanyaan tadi tentang pajaknya. Kalau pajak memang seperti informasi yang saat ini pebisnis online seperti Matra ya. Itu kalau pembelanjaan di atas 5 juta ke atas yang e-commerce itu akan dikenakan Matra nantinya. Itu mungkin ketentuan yang digodok, ketentuan itu. Terkait sama pajak tentunya masing-masing orang nantinya KTP itu menjadi bagian dari nomor EPWP. Yeah. Jadi setiap orang itu nanti akan kalau punya bisnis usahanya pasti akan dikenakan pajak penghasilan. Misal begitu, Kang Dendi. Ketiga, terkait ini ada informasi bahwa setiap usaha itu walaupun kecil katanya mesti ada NIB-nya, nomor izin berusahanya. Tentunya nanti pemerintah akan mempermudah untuk membuka pendaftaran. Kita dari PT Pos Indonesia sedang berkolaborasi dengan bagian legal terkait dengan izin NIB yang wajib dan menjadi mandatori bagi pelaku usaha kecil yang bersama dengan PT Pos Indonesia. Tentunya ini menjadi informasi akan menjadi informasi buat teman-teman para pelaku usaha. Bagaimana regulasi pemerintah Indonesia ini kita delivery buat ke pelaku usaha lainnya. Dan ini nanti memang betul terkait dengan pajak itu menjadi concern ya dari pelaku usaha, bagaimana bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan. Kemudian selanjutnya terkait dengan ekspor. Ekspor memang kemarin tema ekspor kita dikasih website untuk melihat buyer di luar negeri. Tentunya pasti kita akan bekerjasama dengan konjen atau duta besar di sana terkait dengan qualified dari para buyer. Pasti ada caranya. Memang pelaku eksportir ini terkait dengan takut tidak dibayarnya dagangannya sampai ke negara tujuan, tentunya dengan model LC gitu ya, dengan menggunakan perbankan ekspor impor terkait dengan barang yang akan dijual itu menjadi solusi dari agar tidak menjadi tertipu penjual-penjual di Indonesia untuk barang akan diekspor. Yang Kang Dendi, sesi ekspor nanti 2 minggu lagi saya akan mencoba menghadirkan Ketua Lembaga Percepatan Ekspor Indonesia, Pak Andi Kilang. Beliau ini perwakilan Indonesia waktu MOU pembelian pesawat Sukhoi. Besok beliau sudah setuju untuk hadir di webinar kita di ini untuk diskusi tentang liku-liku tentang ekspor. Tapi
2 minggu ke depan, Kang Deddy. Kamis ini, Kamis sekali lagi. Nanti kita akan topiknya itu karena beliau ada waktu di saat itu nantinya. Kiranya Kang Deddy nanti bisa ikut hadir. Siap. Ini teman saya di Jawa Barat, luar biasa. Kang Deddy ada lagi? Cukup ya, sebenarnya karena ada kekhawatiran aja karena kalau melihat dari sisi potensinya, saya yakin nanti seluruh transaksi digital juga akan dikenai pajak kayaknya ke depan, karena kalau kita semakin sulit menghasilkan PNBP dari sektor alam, migas dan lainnya, yang paling mudah kan dari konsumen gitu. Betul. Kita tunggu aja dari pemerintah bagaimana regulasinya. Kita sebagai rakyat yang baik, kita taat pajak dan tentunya digitalisasi menjadi concern juga. Tentunya seperti berkaca dari regulasi Gojek ya, Gojek dulu muncul, regulasinya baru belakangan. Tetapi nggak apa-apa, yang penting ada regulasinya. Dan tentunya nanti akan banyak Gojek-Gojek yang lain ya, seperti banyak yang muncul-muncul yang saat ini dan pasti harus patuh dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Itu Kang Deddy, luar biasa nih. Kapan-kapan nanti kita buat webinar khusus buat Jawa Barat untuk ekspor impornya. Siap, Pak. Kita sangat support sekali. Justru kemarin juga saya baru selesai ketemu dengan salah satu anak perusahaan dari PT Pos ya, dari Pos Logistik. Ya kalau nggak salah dari marketing vice directornya yang kemarin datang itu, dan kami juga menyampaikan satu peluang bisnis baru kepada teman-teman Poslog dan PT Pos untuk bisa menciptakan hub ekspor di Jawa Barat, karena kita kan IKM banyak sekali ya. Dan itu yang mungkin nanti bisa dioptimasi oleh teman-teman PT Pos dan Pos Logistik, karena kami melihat infrastrukturnya udah lengkap, tinggal dioptimasi saja. Oke Kang Deddy, kita buat jadwal tersendiri. Siap, buat teman-teman jadi binaan dari Disperindak-nya Provinsi Jawa Barat. PT Pos Indonesia selalu support Pak. Kita akan coba membangun komunikasi dan juga bagaimana logistik itu dilakukan oleh PT Pos Logistik Indonesia. Yep. Siap. Oke. Terima kasih. Nuhun Pak Joni. Jangan sungkan-sungkan untuk selalu mengingatkan acara ini setiap minggu ke saya. Siap. Oke. Kang Riki, kita foto dulu sebelum akhiri kita acara ini. Sudah tadi Pak John. Sudah. Wah, alhamdulillah. Mas, ada yang disampaikan sebelum apa poin penting dari kesimpulan dari acara kita hari ini? Oke, jadi memang 3 dunia digital ini itu punya sisi mata uang tadi ya, benar. Ada baik, ada buruk. Kita bilangnya ada bahaya dan ada pesona. Ya, jadi yang penting adalah kita tahu pesonanya apa supaya kita bisa optimalin. Kita tahu bahayanya apa supaya kalau ada tsunami, istilahnya ada tsunami-nya, kita tuh udah di tebing di atas atau kita bisa menari di atas gelombang tsunami-nya. Nah, itu pentingnya. Saya berharap kita akan panjang belajarnya karena ini sesinya banyak banget, ilmunya juga pengen di-sharing banyak banget. Makanya kadang-kadang saya dapat undangan ke luar kota hanya untuk lebih detail, katanya Pak saya pengen dengar penjelasan lebih detail. Boleh ya, saya punya roadshow-nya, teman-teman saya bikin. Boleh gabung juga di grupnya IAK tadi, boleh gabung juga di grupnya kami di Bina Digital Bangsa. Jadi silakan kumpul di sana, nanti kita bisa diskusi lagi. Makasih Pak, dengan senang hati saya support terus, datang terus kalau ada waktu. Ya, makasih Mas Ali Akbar sharing informasinya terkait dengan 3 dunia digital luar biasa pada hari ini. Rekan-rekan, materi ini kita akan share di rekaman YouTube dari akun dari PT IAK, juga akun dari BUMDesktop. Jadi teman-teman bisa mengakses di situ untuk memahami kembali. Dan materi tentang hari ini kita akan sudah share ke grup. Kalau yang baru masih bergabung, dia akan kita share kembali. Dan juga share bab 1 bab 2 buku kitab digital dari Mas Ali Akbar. Dan beliau pernah sharekan juga pada awal-awal pertemuan dahulu. Kita akan share kembali di grup WA.
Oke, Pak Riki, teman-teman, ini kita sudah mengakhiri sesi ini. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, para peserta yang sudah bergabung di webinar Desktop ke-22 ini. Dan Pak Riki, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan link Zoom-nya dari PT IAK dan Mas Ali Akbar dan tim. Tentunya saya komunikasi dengan Mas Sigit untuk menjembatani informasi ini. Saya akhiri dengan Wabillahi Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih semuanya. Pak Joni, Pak Ali Akbar, Bu Tika yang sudah setia juga. Terima kasih Bu Tika. Teman-teman dinas desa provinsi. Keren banget. Salam NKRI. Salam UMKM. Salam ekspor. Oke, kita akhiri Zoom-nya. Selamat siang. Terima kasih ya. Terima kasih. Mas Ali Akbar.